Cik cik. Ngopeni. Ngobrol pendidikan inklusi. Hihihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman mata hati, ketemu lagi dalam Ngopeni, ngobrol pendidikan inklusi. Kali ini podcast dari Ngopeni, komunitas mata hati, tidak berada di studio seperti biasanya, tetapi kita berada di Museum Pusat Angkatan Laut. Nah, di mana Museum Pusat Angkatan Laut ini adalah sebagai salah satu sarana edukasi tentang sejarah perjuangan TNI AL. Dan pada hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa pada hari ini, yaitu Kolonel Edi dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Selamat pagi, Kolonel Edi. Selamat pagi, Mbak Titis. Dan Ibu Silvi Mutiara dari Roderbook Surabaya, yang juga sahabat komunitas mata hati. Baik, saya mulai dari Kolonel Edi terlebih dahulu. Kolonel Edi, mungkin bisa diceritakan tentang sejarah TNI Angkatan Laut yang bisa diakses oleh masyarakat atau seharusnya memang diketahui oleh masyarakat. Baik, Mbak Titis. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan diri dulu kepada rekan-rekan, saudara-saudara saya dari komunitas mata hati. Saya Kolonel Edi, atau kalau panjangnya Kolonel Laut Teknik Edi. Teknik merupakan kejuruan saya di Angkatan Laut. Saya saat ini berdinas di Dinas Sejarah Angkatan Laut sebagai Kepala Subdinas Museum Monumen dan Tradisi Sejarah. Dalam hal ini sejarah TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan kali ini kebetulan karena saya sedang mendapatkan tugas di Surabaya untuk mengawal ada beberapa kegiatan, termasuk diantaranya pada kesempatan pagi hari ini berkesempatan langsung bertatap muka dengan adik-adik, saudara-saudara saya dari komunitas mata hati, bahwa Dinas Sejarah Angkatan Laut ini merupakan kesatuan atau lembaga baru di Angkatan Laut yang relatif baru berdiri dan sudah masuk di usia ke-5 tahun. Dinas Sejarah Angkatan Laut itu merupakan lembaga yang didirikan oleh TNI Angkatan Laut yang memegang tugas pokok atau fungsi pokok adalah dia menggali, merawat, meluruskan, serta mempublikasikan. Dalam hal ini sejarah TNI Angkatan Laut. Salah satunya yang sekarang sudah kita wujudkan di Surabaya, kita punya unit pelaksana teknis, yaitu Museum Pusat TNI Angkatan Laut, yang saat ini kebetulan dikepalai oleh seorang Letnan Kolonel. Kebetulan beliaunya juga sedang ada tugas yang sama dengan kami di sini. Hari ini kami mewakili, yaitu Letkol Laut Pelaut Yudo Ponco Ari. Dan dengan adanya Museum Pusat TNI Angkatan Laut ini, harapannya kita bisa memberikan sesuai dengan peran pentingnya museum, bahwa museum itu merupakan lembaga independen yang tidak memungut profit, tapi murni bertujuan untuk memberikan edukasi, pengalaman, hiburan, maupun rekreasi, termasuk di bidang penelitian kepada masyarakat umum. Termasuk diantaranya yang sekarang hadir di depan saya, yaitu adik-adik dari komunitas mata hati. Sementara itu Mbak, nanti sambil sesi berikutnya mungkin bisa saya jelaskan. Ya, Pak Kolonel Edi, ini sebenarnya bukan kali pertama komunitas mata hati mengunjungi Museum Pusat Angkatan Laut ya, atau bersentuhan dengan TNI AL. Jadi memang akses yang diberikan menurut teman-teman memang sudah cukup akses. Tetapi mungkin ini belum diketahui oleh teman-teman disabilitas yang lain bahwa mereka bisa mengakses Museum Pusat Angkatan Laut ini. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara mengaksesnya atau apa yang mereka bisa lakukan atau mereka bisa dapatkan gitu, terutama untuk teman-teman yang disabilitas. Ya, baik Mbak, bisa kami jelaskan di sini bahwa kebetulan dari mulai terbuka secara umumnya Museum Pusat Angkatan Laut untuk dikonsumsi masyarakat umum ya, semenjak tahun 2024 awal, kebetulan dibuka oleh Bapak Kasal langsung, Laksamana TNI Muhammad Ali di bulan Januari
akses ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk kita pun sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Surabaya, termasuk nanti adik-adik juga kita punya humas yang bisa dikomunikasikan untuk mengakses, termasuk kita juga punya websitenya, bisa diakses juga oleh adik-adik sekalian. Jadi untuk kapan dia harus bisa berkunjung, termasuk kapan hari liburnya, termasuk sarana apa saja di dalamnya yang bisa dinikmati ya, bisa dipelajari dan dijadikan bahan untuk pembelajaran adik-adik sekalian. Ya, jadi teman-teman komunitas Mata Hati yang ingin berkunjung ke Museum Pusat Angkatan Laut bisa membuka websitenya untuk caranya bisa mengakses atau bisa berkunjung ke Museum Angkatan Laut. Dan itu tidak sulit dan cukup mudah, telah dibuktikan oleh teman-teman komunitas Mata Hati. Nah, kita beralih ke sahabat komunitas Mata Hati, Bu Silvi dari Roderbook Surabaya. Saya biasanya karena kita sudah kenal lama dengan Bu Silvi, saya kalau baca Facebooknya Bu Silvi, itu kayak baca ikut traveling gitu ya, karena Bu Silvi suka menulis di mana beliau berada dan kemudian menulis apa isinya dan lain sebagainya, dan banyak sekali yang ditulis oleh Bu Silvi terutama dari museum dan sejarah. Beliau memang sepertinya memang punya ketertarikan sendiri dengan sejarah dan melestarikan sejarah. Mungkin Bu Silvi bisa langsung memperkenalkan ke teman-teman Mata Hati. Selamat sore semuanya, saya Silvi Mutiara. Saya selain sebagai traveler, saya juga pembina dari komunitas sejarah di Surabaya, yaitu Roderbook Surabaya. Roderbook sendiri ini sudah ada, tahun ini kami sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun berdiri Roderbook Surabaya, dan saya sedang sebagai pembina. Saya mempunyai tugas untuk memperkenalkan sejarah kepada semua orang, semua lapisan, tanpa terkecuali, termasuk pada teman-teman komunitas Mata Hati dengan segala keterbatasannya. Saya juga ingin memperkenalkan sejarah dan museum pada adik-adik ini. Ya, kemarin itu sempat saya bekerjasama dengan Kepala Museum Pusat Angkatan Laut, Pak Leopold Ponco, untuk memperkenalkan adik-adik ini kepada museum Museum Pusat Angkatan Laut ini, dan ternyata antusias dari adik-adik teman-teman dari komunitas Mata Hati sangat luar biasa, karena mereka diperbolehkan untuk meraba dan untuk memegang, sehingga tidak ada sekedar bercerita saja, tapi juga bisa memahami bentuknya seperti apa. Itu salah satu tugas saya, untuk memperkenalkan sejarah kepada siapapun tanpa terkecuali. Ya, teman Mata Hati, memang Museum Pusat Angkatan Laut yang sudah sempat dikunjungi oleh teman-teman adalah museum yang sudah memberikan fasilitas bahwa teman-teman tunanetra ini boleh memegang atau meraba yang ada di sini. Jadi seperti di belakang kita ada pesawat tempur atau ada peluru, rudal dan sebagainya. Dimana mungkin di museum lain belum tentu bisa kita sentuh, tetapi di sini diperbolehkan untuk itu, sehingga mempermudah teman-teman untuk bisa mengerti atau belajar tentang sejarah, dan tentunya diberikan penjelasan-penjelasan yang sangat lengkap, termasuk ada audio kalau nggak salah. Betul. Kemarin teman-teman juga betul. audio ya, Kolonel Betul, ya. betul. Nah, kalau kita bicara tentang keragaman ya sekarang, karena ini tadi temanya adalah historis TNI AL menjaga inklusivitas dan interaksinya dengan insan disabilitas, dan sudah dibuktikan oleh TNI Angkatan Laut telah memberikan ruang, juga memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas. Nah, kalau kita bicara tentang keragaman, Kolonel ya, Angkatan Laut sendiri kan sebenarnya dibentuk dari embrionya BKR Laut waktu Betul, itu ya, betul. di mana BKR Laut dibangun dari banyak elemen, termasuk dari mantan pelaut Kenil, dari jawatan pelayaran Jepang, dan perkumpulan kebaharian lainnya. Itu sudah menunjukkan sebuah keragaman yang luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh yang ada di sana juga sangat sangat beragam juga, mulai R.I. Marta Dinata atau Yosafat Sudarso dengan Macan Tutul. Nah, bagaimana Kolonel Edi bisa saat ini, karena kondisinya saat ini ya, bisa memberikan kesempatan itu, keragaman itu lebih luas lagi, sehingga mereka juga bisa merasakan bukan hanya meraba tadi, tapi mereka juga bisa berinteraksi
tentunya itu akan membuat semakin banyak informasi atau edukasi yang diberikan akan membuat ketahanan atau kecintaan kepada negara itu menjadi lebih baik begitu. Bagaimana menurut Kolonel Edi teman-teman dengan disabilitas ini bisa turut serta dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini? Baik Mbak, memang betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Titis bahwa sejarah pembentukan Angkatan Laut ini juga sudah lahir dari keberagaman Mbak ya. Tadi sudah sempat disampaikan bahwa dulu terbentuknya PKR Laut itu lahir dari beberapa komponen, diantaranya ada pelaut-pelaut yang ekskenil, terus ada dari jawatan pelayaran yang terkait, termasuk juga ada unsur-unsur komponen maritim yang lain. Termasuk di era modern sekarang ini juga peran serta TNI Angkatan Laut tidak hanya melulu dibangun dari kekuatan yang personil laki-lakinya saja. Ada beberapa prestasi yang diukir juga dari personil wanitanya. Ini menunjukkan bahwa Angkatan Laut sudah dari awal terbuka. Siapapun yang punya kelebihan untuk memberikan nilai di penguatan Angkatan Lautnya sendiri, kita saling bahu-membahu untuk kemajuan bangsa ini. Karena memang tugas utama kita itu adalah menjaga kedaulatan negara di laut dan mempertahankannya. Karena jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita pada saat era kemerdekaan terus kita sia-siakan. Termasuk di sini peran serta dari adik-adik yang tadi disampaikan di awal oleh Mbak Titis bahwa mereka sudah peduli dengan teknologi, bahkan mereka sudah sebagai pengguna ya. Dan itu bisa nanti adik-adik ini merupakan ujung-ujung tombak dari ini ya, istilahnya publikasi kita, bahwa mereka sudah mengenal Angkatan Laut dari dekat. Dan ini bisa disampaikan terutama di lingkungan yang memang adik-adik setiap hari harus bergaul di sana ya, dari rekan-rekan yang disabilitas. Monggo silakan, kita persilakan. Bahkan justru dengan penguatan adik-adik ini menunjukkan bahwa Angkatan Laut tidak pernah membedakan siapapun. Seperti tema saat ini adalah inklusi ya, sifatnya menyeluruh tanpa pengecualian. Siapapun dapat berperan untuk memajukan Angkatan Laut, dan ujung akhirnya adalah kita menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Ya, terima kasih Kolonel Edi. Kalau kita bicara tentang bagaimana peran mereka, saya ke Bu Silvi karena Bu Silvi ini seringkali memberikan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman disabilitas. Salah satunya juga yang berkaitan dengan Angkatan Laut. Jadi teman-teman waktu ke Museum Angkatan Laut juga difasilitasi oleh Bu Silvi, termasuk ketika mereka melakukan kegiatan penyelaman dan lain sebagainya, Bu Silvi ya. Jadi apa menariknya sih Bu sebenarnya Bu teman-teman ini, kenapa mereka harus mengerti tentang itu gitu? Jadi awalnya saya dengan Letkol Ponco sebagai kepala Mursal itu pada saat mereka berkunjung ke sini, Letkol Ponco bilang, kalian berani nggak diajari untuk menyelam? Menyelam betul. Langsung adik-adik ini bilang berani. Nah, dalam pikiran orang awam pasti gini, mereka kan manusiawi ya, tidak bisa melihat. Terus mau diving itu apa yang mau dilihat begitu kan? Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Tetapi kan kita tidak bisa seperti itu saja. Bahkan kita aja sebagai orang normal pada saat kita diving, kita juga sering ada visibility tidak bagus sehingga kita nggak bisa lihat apa-apa, sama aja. Tapi kan kita ada rasa yang bagaimana pada saat diving itu. Saya merasa seperti itu. Mereka antusias sekali dan difasilitasi dengan Angkatan Laut, Letkol Ponco untuk mereka bisa belajar diving. Dan ternyata hasilnya menurut saya itu sungguh luar biasa. Luar biasa betul. Luar biasa, dan sepertinya belum pernah ada Ya. kegiatan Betul. belajar diving itu anak-anak tunanetra ya. Sepertinya baru kemarin itu aja. Baru kali ini Bu. Dan alhamdulillah semuanya merasa puas ya, baik dari teman-teman komunitas Mata Hati, saya dari Road Surabaya, dan juga dari pihak Angkatan Laut sendiri. Jadi menurut saya itu Masya Allah luar biasa, dan itu pengalaman yang mungkin tidak pernah bisa dilupakan oleh teman-teman dari disabilitas KNR. Ya, jadi teman Mata Hati, dari obrolan kita tadi kita bisa menarik benang merah. Bagaimana inklusivitas dan interaksi dengan insan disabilitas itu bisa tercapai dengan baik apabila ada kolaborasi yang cantik antara penggiat seperti Bu Silvi tadi disampaikan dengan pengalaman-pengalamannya, dan juga akses yang diberikan TNI AL yang seluas-luasnya kepada teman-teman disabilitas, sehingga
teman-teman disabilitas juga bisa ikut berperan serta ya juga untuk menjaga kedaulatan negara, berperan serta belajar tentang sejarah Indonesia tentunya menjadi lebih luas lagi, sangat difasilitasi oleh itu, dan saya rasa itu akan sangat baik sekali untuk adik-adik atau teman-teman di luar sana. Pak, saya kembali ke Kolonel Edi. Kemarin Kolonel Edi sudah sempat melihat teman-teman pengalaman dengan divingnya itu tadi. Betul, divingnya. betul, Mbak. Menurut Kolonel Edi gimana melihat? Apakah ini pertama atau apakah sudah pernah? Begini Mbak Titis, terus terang di hati saya yang paling dalam, ini merupakan hal yang mengharukan. Karena menurut saya juga sepanjang saya berinteraksi dengan media, itu baru pertama kali di depan mata saya sendiri, saya menyaksikan langsung dan saya terlibat langsung dengan adik-adik yang begitu antusias dengan keterbatasan indera yang mereka miliki. Mereka punya semangat yang luar biasa untuk mengenal laut, dalam hal ini diwakili oleh kolam renang kita di kolam renang Bumi Moro di AAL. Mereka mengikuti setiap kegiatan dengan antusias dan mereka menikmati sekali. Bahkan sepanjang saya melihat kegiatan selam yang dilakukan oleh orang normal, ini lebih hebat lagi dari orang normal. Bahkan mereka tidak ada rasa takut, mentalnya demikian sudah terbentuk luar biasa. Dan itu juga pengakuan ini datang tidak hanya dari saya, pelatih-pelatih langsung yang terlibat dengan adik-adik menyatakan hal yang luar biasa terhadap mental adik-adik. Dan ini harapannya begitu ditonton oleh saudara-saudara kita di luar, yang normal harusnya mereka lebih antusias dari adik-adik kita yang ada di sini. Itu yang saya rasakan. Dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bahwa Angkatan Laut sudah bisa memberikan akses dan berkontribusi terhadap minat dari adik-adik yang punya keterbatasan ini. Dan ini menjadi contoh terbaik buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang di luar. Itu Mbak Titis. Ya, terima kasih Kolonel Edi. Ya. Memang salah satu dari tujuan atau yang memang disosialisasikan di komunitas Mata Hati adalah merubah stigma disabilitas dari yang hanya bisa dikasihani, tapi menjadi diapresiasi seperti itu. Jadi ini kami lakukan juga sehingga terbukti dari Kolonel Edi tadi bahwa mereka juga mampu, mereka juga bisa apabila mereka ada kesempatan dan apabila kita mengapresiasi tidak secara berlebihan, jadi tetapi secara setara seperti itu. Nah, terima kasih. Saya ke Bu Silvi karena Bu Silvi ini seringkali memang berinteraksi dengan teman-teman. Tidak hanya menyelam waktu itu kalau dengan Angkatan Laut, tapi juga beberapa kegiatan lain Bu Silvi ya. Ya. Jadi ya seperti jalan-jalan Surabaya, seperti itu mengenal sejarah Surabaya. Nah, bagaimana Bu Silvi? Mungkin pengalamannya Bu Silvi, apa yang menggerakkan waktu itu? Jadi waktu itu road group ya, berpikiran apa yang bisa kami lakukan untuk teman-teman dari komunitas Mata Hati, karena seperti Mbak Titi tadi bilang, sebaiknya kita tidak mengkasihani, tapi kita memberi sesuatu yang itu akan berguna sekali untuk mereka, entah dalam hal bisa mendapatkan wawasan atau bisa menambah income. Jadi waktu itu kami berpikir bagaimana kami bisa mendidik adik-adik ini untuk menjadi guide sejarah. Jadi waktu itu kalau dulu mendidik teman-teman komunitas Mata Hati itu untuk menjadi guide sejarah. Jadi kami mendidik mereka waktu itu kalau tidak salah minta tunjungan ya, minta tunjungan. Jadi kalau minta tunjungan kan tinggal lurus aja Pak, tidak pakai berbelok-belok. Nah itu kami mau dipateri kepada teman-teman KMH untuk dipelajari. Kemudian kami membuka pendaftaran bagi siapapun bisa ikut working community kami, dan teman-teman dari KMH ini yang menjadi narasumbernya begitu. Dan waktu itu kami karena memang tidak money oriented, jadi waktu itu pay as you wish, jadi mau bayar berapapun monggo, tidak bayar juga tidak apa-apa, tapi yang tujuan kami adalah memberi bekal kepada teman-teman ini untuk bisa menjadi menggait sejarah, menceritakan bagaimana sejarah di sepanjang jalan Tunjungan itu. Dan itu alhamdulillah waktu itu pesertanya lumayan banyak begitu. Jadi mungkin sebuah pengalaman yang menarik ya. Kalau biasanya yang meng-guide kita adalah yang mereka bisa melihat, tapi kali ini
yang menjadi guide justru adalah teman-teman tunanetra begitu. Jadi itu adalah pengalaman. Tapi apa yang menggerakkan Bu Sylvie waktu itu selain untuk mendidik, ataukah ingin sesuatu yang berbeda atau melihat, karena begini, kadang-kadang ketika teman-teman menulis seperti itu, mereka seringkali mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan kita yang melihat. Gitu. Waktu itu sih tujuannya hanya sebagai bahwa sebagai guide itu tidak harus orang yang normal. Bahkan orang-orang yang punya kekurangan itu bisa menjadi guide. Jadi kembali lagi pada tema ini kan inklusi itu kan tidak ada perbedaan. Guide pun juga tidak ada perbedaan. Jadi sebagai teman-teman KMH yang tidak bisa melihat itu juga bisa menjadi guide. Karena tidak ada perbedaan untuk menjadi guide, itu hanya mungkin ada keterbatasan gitu. Tapi bisa menjadi apa saja gitu, Mbak. Kami waktu itu melihatnya seperti itu. Mereka bisa kok kalau menjadi guide gitu. Iya, mereka juga bisa loh menjadi guide, tapi apakah mereka bisa menjadi TNI ya? Itu pertanyaan mereka kan ya. Apakah mereka bisa menjadi TNI begitu? Itu bercandanya mereka sih Pak, Ya. sebenarnya Pak. Iya, betul. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat secara implisit adalah apa yang bisa mereka lakukan gitu kan? Ya. Untuk TNI. Betul. Itu sebenarnya seperti itu sih Pak. Ya. Katanya mereka mau jadi sasaran tembak Pak. Oh, tidak. Mendaftar jadi sasaran tembak katanya tadi dia bilang. Justru mereka itu nanti yang akan jadi inspirasi, Mbak, buat teman-teman kita yang normal ya. Kalau disemangati sama mereka saja yang dengan keterbatasan demikian semangatnya, dekat sekali sama angkatannya, harusnya adik-adik yang normal ini harus lebih punya peran lebih, termasuk sebagai penerus kita ke depan untuk menjaga kedaulatan negara di laut. Justru mereka, lagi-lagi ujung tombak promosi kita keluar mereka. Nah, ujung tombak promosi dari TNI AL adalah teman-teman disabilitas, karena memang melalui podcast seperti ini yang dirancang, skripnya ditulis oleh teman-teman tunanetra, audio set juga diedit dan dilaksanakan oleh teman yang tunanetra. Hampir semua kegiatan mereka yang menyetingnya, begitu ya. Ini juga sesuatu yang luar biasa ya. Betul. Mungkin bagi pendengar mungkin tidak tahu siapa yang bagian audio, siapa yang bagian ini kan tidak tahu. Iya. Nah itu Betul. perlu diberitahu bahwa ini semuanya yang menyeting adalah teman-teman tunanetra. Iya, jadi memang settingnya mulai dari awal, Kolonel Edi, mereka membuat skripnya, membuat tema besarnya, itu loh mereka akan berikan skripnya seperti ini, jadi sudut pandangnya seperti apa, itu mereka yang guiding saya. Jadi saya di sini hanya menjalankan yang sudah mereka tulis. Dan juga editornya, juga nanti editor untuk suara itu juga teman-teman dari tunanetra sendiri, yang termasuk untuk nanti jingle dan segala macam, teman-teman sudah melakukan. Jadi artinya apabila teman-teman dipercaya oleh TNI AL khususnya sebagai ujung tombak atau salah satu yang dipercaya untuk mempromosikan tentang TNI AL dan kedekatannya dengan rakyat ya Pak ya, Betul, tentunya juga membangun kedaulatan Indonesia, membangun nasionalisme, maka disinilah teman-teman tunanetra bisa berperan aktif. Betul, gitu ya, betul Pak, ya. sekali. Jadi TNI Angkatan Laut itu ada untuk siapapun. Ya. Betul sekali. Jadi lagi-lagi kita tidak membedakan siapapun yang ada di belakang kita. Semua itu adalah warga negara kita yang harus kita rangkul sama-sama untuk menjaga NKRI, mempertahankan kedaulatan kita di laut. Iya, jadi kalau peran inklusivitas sebenarnya dari komunitas Mata Hati tadi sudah kita sebutkan bahwa semuanya disetting oleh tunanetra, tapi mereka tidak sendiri karena ada keterbatasan visual dan lain sebagainya. Jadi teman-teman relawan mereka juga membantu dari sisi edit gambar misalnya, atau mengambil gambar pada saat kita podcast di sini itu dilaksanakan secara bersama-sama gitu. Jadi sinergi itu yang kita sebut sebagai inklusivitas, sehingga saling mengisi untuk memberikan satu karya yang terbaik begitu Pak Ocoy. Ya, dari yang kita obrolkan tadi ya, terutama dari Bu Sylvie tadi, memberikan kepercayaan kepada teman-teman menjadi guide, dan mereka menerima. Artinya mereka percaya diri sekali ketika mereka bisa menjadi seorang guide seperti itu. Jadi saya rasa itu mungkin
membutuhkan sebuah perjuangan juga buat mereka. Iya. Bisa nggak sih aku gitu? Tetapi Bu Silvi percaya dengan itu bahwa mereka bisa. Udah lama ya. Kalau saya sendiri kan sudah sering dengan adik-adik KMH. Saya melihat mereka tuh kepercayaan dirinya itu sangat kuat. Karena tidak mudah menjadi guide ya untuk public speaking sebetulnya. Bahkan orang yang normal aja belum tentu bisa menjadi guide. Dia mungkin tidak bisa ngomong atau bagaimana. Tapi teman-teman ini saya lihat antusias sekali dan punya rasa percaya diri yang luar biasa. Bahkan menurut saya rasa kepedean mereka ini bisa juga melebihi beberapa orang yang normal gitu. Makanya saya percaya mereka pasti bisa. Iya, Kolonel Edi dan Bu Silvi. Ini kalau kita melihat saat ini masih banyak teman-teman kita yang disabilitas itu masih merasa kurang percaya diri atau bahkan mereka itu mudah tersinggung. Jadi kalau tadi pengalamannya Kolonel Edi atau pengalamannya Bu Silvi yang sudah bersentuhan dengan kita, mereka sangat berani, mereka sangat percaya diri begitu. Jadi bagaimana ini menurut Kolonel Edi dan Bu Silvi bisa memberikan semangat mungkin ya, atau memberikan pandangan-pandangan bahwa disabilitas itu bisa menjadi setara atau bisa menjadi inklusif di tengah-tengah masyarakat kita. Dari Boleh. Kolonel Edi dulu. Jadi gini, Mbak Titis, kebetulan saya juga punya pengalaman pribadi ya. Lagi-lagi ini bukan maksud dari saya untuk menonjolkan apa yang ada di pribadi saya, tidak. Ini contoh terdekat yang mungkin bisa kita sama-sama belajar dari pengalaman hidup saya. Saya dulu juga sempat merasa minder. Saya lahir, qadarullah, saya dari keluarga yang kurang berada, dari keluarga prihatin. Bahkan saya diuji sama Allah pun dengan keterbatasan yang luar biasa. Orang tua saya dua-duanya saat saya masih usia sekolah, dua-duanya sudah mendahului menghadap ilahi ya. Dari situ, yang awalnya minder, terus di depan mata saya itu ternyata banyak gambaran tentang keberhasilan. Dari situ saya punya tekad. Allah sudah menjanjikan, siapapun dari hambanya yang mau merubah nasibnya dengan ikhtiar, insya Allah akan dapat hasilnya. Dengan tetap tidak melupakan, minta izin, minta ridho dari Allah. Termasuk untuk adik-adik ini, yang disabilitas ya, yang masih merasa minder. Karena hakikatnya Allah menciptakan kita, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan kita itu ke dunia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Monggo adik-adik yang sampai hari ini masih minder, coba gali apa yang disukai, apa yang disenangi, itulah sebenarnya kelebihannya adik-adik. Munculkan. Kalau memang tidak mampu munculkan, ayo gandeng dari rekan-rekan kita yang sudah bangkit duluan. Apa sih kiat-kiatnya? Dari situ bisa sharing, bisa menggali apa yang dipunyai dari diri kita, dan kita mulai pelan-pelan kita bina, kita cari lingkungan yang memang satu garis dengan apa yang kita mau, apa yang kita senangi, dan insya Allah mudah-mudahan dari situ akan bisa mengembangkan diri ya. Dan tentu yang lagi-lagi saya harus sampaikan, tetap harus bermohon kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kita yang Muslim, yang lain silakan dengan keyakinannya tetap minta restu terhadap Tuhan. Insya Allah apapun yang kita upayakan dengan niat baik, terus ditempuh dengan proses dan jalan yang baik, akan mencapai tujuan yang baik. Hasil tidak akan mengecewakan proses, intinya itu. Jadi artinya teman-teman mata hati, kuncinya membuka diri. Betul. Membuka diri karena orang lain tidak akan pernah tahu kita apabila kita tidak menunjukkan. Ya, Bu Silvi, bagaimana kalau Bu Silvi kan ya mungkin lebih percaya kepada teman-teman, tapi kan di luar sana masih banyak yang justru mereka mengasihani dirinya sendiri. Iya. Saya harus mendapatkan fasilitas bla 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 karena saya cacat. Saya mendapat ini karena saya disabilitas. Itu gimana Bu Silvi? Atau juga bisa jadi mereka punya kemampuan, mereka bisa melakukan sesuatu, tapi itu kemampuan itu tidak bisa dilihat oleh masyarakat luas. Maka dari itu waktu itu mungkin Mbak Titi ingat berapa tahun yang lalu saya pernah ulang tahun dan mengundang teman-teman KMH dan beberapa komunitas disabilitas yang lain. Untuk waktu itu saya ulang tahun Pak, jadi saya menyediakan berapa stand, mungkin 10 saya lupa ya, dan masing-masing stand itu komunitas disabilitas semua ya. Waktu itu kenapa saya melakukan seperti itu adalah seperti ini,
mereka itu ada yang bisa melukis, ada yang bisa membuat sesuatu, tetapi masyarakat umum tidak bisa melihat hasil karya mereka. Makanya waktu itu kan waktu ulang tahun saya mengundang teman-teman saya yang majemuk, semua saya undang dan bisa melihat karya-karya mereka. Mungkin saya punya pikiran dengan mereka dilihat banyak orang dari yang di luar zona aman mereka, itu mungkin bisa menimbulkan rasa percaya diri mereka yang bisa lebih percaya diri lagi kalau hasil karya mereka itu dilihat dan kemudian dibeli oleh orang lain yang di luar zona aman mereka. Mungkin itu bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka. Itu yang saya harapkan seperti itu. Dan waktu itu kalau tidak salah Pak, semua stand itu habis ya waktu di ulang tahun saya itu. Jadi alhamdulillah, memang saya kepinginnya orang lain tuh harus mengenal karya mereka gitu, sehingga itu bisa mempertinggi rasa percaya diri mereka begitu. Itu yang praktis. Ya, jadi teman-teman mata hati yang ingin membuka diri, asalkan mau ya Bu ya, asalkan mau, kita bisa mencari itu, kita bisa menjalin hubungan-hubungan dengan banyak pihak begitu ya. Tidak perlu minder, tidak perlu berkecil hati seperti itu ya. Tapi apakah mereka ini kan minoritas Pak? Jadi kalau kita kembali tadi kepada bahasan kita tentang inklusivitas dan peran mereka dalam kedaulatan negara, mereka ini minoritas. Bisa nggak mereka berperan lebih begitu? Gitu. Saya rasa bisa sekali Mbak ya, seperti yang tadi saya ulas di depan juga. Justru lagi-lagi dengan keterbatasan mereka, tapi mampu berbuat contoh ini. Dari hasil podcast kita saja, nanti yang melihat kan tidak hanya di komunitas kita saja, termasuk di dunia luar, baik yang dia normal maupun yang disabilitas. Dari situ pesan-pesan bisa tersampaikan dan mereka nanti yang menikmati sudah bisa menilai ini sesuatu yang berharga atau tidak. Kalau berharga pasti mereka pun akan mau nggak mau ikut antusias dan syukur-syukur ke depan bisa terlibat langsung juga di kegiatan-kegiatan yang serupa. Meskipun konteksnya mungkin tidak dalam bidang kesejarahan ya, bidang-bidang yang lain, insya Allah bisa itu. Ya mungkin dengan beberapa yang sudah diatur oleh mungkin dari Dinas Sejarah Angkatan Laut. Betul. Mungkin yang contohnya pada saat yang diving itu Pak ya, Iya. di Blas ya. Betul. Mungkin banyak juga teman-teman disabilitas lain yang melihat dan mungkin mereka ternyata bisa ya gitu, dan mungkin itu bisa membuat mereka one step ahead gitu. Betul. Mereka punya ternyata bisa gitu, teman-teman yang itu bisa, berarti saya bisa dong gitu. Jadi ini juga termasuk podcast ini bisa juga untuk merubah stigma yang ada di disabilitas yang lain yang mungkin rasa percaya dirinya masih kurang gitu. Iya, karena memang teman mata hati, menurut Undang-Undang Dasar 45, semua warga negara itu berkewajiban untuk membela negara. Mereka berkewajiban untuk memberikan sumbangsih kepada negara. Di situ tidak ada secara spesifik bahwa harus yang begini, harus TNI, harus apapun. Betul. Sehingga kalau mungkin bisa kita ambil kesimpulannya bahwa kedaulatan Indonesia atau kedaulatan negara itu tidak hanya di pundak TNI saja. Betul. Menjaga kedaulatan negara bukan hanya di TNI saja, tapi semua lini, semua pihak, apapun sukunya, apapun kondisinya dan lain sebagainya, itu mempunyai kewajiban yang sama dan mempunyai hak yang sama untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Oke, terima kasih Kolonel Edi, terima kasih Bu Silvi. Sebelum kita closing acara ini, mungkin dari Bu Silvi dulu bisa memberikan closing statement. Bagi saya, buat semuanya teman-teman disabilitas, jadi jangan pernah lagi ada rasa tidak percaya diri atau minder atau apa. Ayo kita sama-sama, kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama. Mungkin juga bisa dibantu dengan Dinas Sejarah Angkatan Laut atau dengan yang dinas-dinas yang lain. Ayo kita maju bersama. Kolonel Edi mungkin bisa memberikan closing statement untuk acara kita hari ini. Ya Mbak, seperti kita pahami bersama bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan besar. Jadi wilayah teritorial kita itu hampir 2 juta meter persegi. Dan 2/3 atau 65%
Di antaranya adalah perairan atau lautan. Dan lautan ini melingkupi seluruh sendi kehidupan yang ada di negara kita. Di dalamnya banyak keragaman suku bangsa, etnis, dan agama, bahkan bahasanya juga beragam, termasuk profesi di dalamnya ya, termasuk dengan skillnya masing-masing. Di sini saya ingin menggugah adik-adik yang minoritas ini, sekecil apapun peran kita di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sumber kekuatan. Seperti halnya badan kita, ini dibangun dengan panca indera. Nggak mungkin kita akan bergerak tanpa peran dari salah satu indera. Semuanya punya peran penting, nggak ada yang lebih penting. Jadi semuanya tetap harus menyatu untuk membangun negara ini, termasuk adik-adik. Tetap semangat, apapun yang ada di kelebihan adik-adik, bina dari sekarang, jadikan itu kelebihan adik-adik yang bisa bermanfaat buat adik-adik dan lingkungan adik-adik tempat tinggal. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Kolonel Edi, terima kasih Bu Silvi. Teman mata hati, sudah saatnya kita membuka diri, sudah saatnya kita berbuat untuk menjaga kedaulatan negara ini. Kita ketemu lagi di Ngobrol Pendidikan Inklusi di lain waktu. Terima kasih, saya Titus Ningrum undur diri, dan saya terima kasih Kolonel Edi. Terima kasih. Sama-sama, Bu Mbak. Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cip cip. Ngopeni. Ngobrol pendidikan inklusi. Hihihi.